Reaksi antara soda kue dan cuka adalah contoh sederhana dari reaksi kimia yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Terdapat 3 botol yang telah diberi label A, B, dan C. Pada tiap botol dimasukkan soda kue dengan jumlah yang berbeda-beda. Ternyata setelah diamati, balon yang mengembang paling besar yaitu pada botol C. Mengapa demikian? Besar kecilnya balon yang mengembang bergantung pada besar kecilnya takaran soda kue yang dicampurkan. Apabila semakin besar takaran, maka balon mengembang juga akan semakin besar. Perbedaan jumlah soda kue yang dilarutkan dengan cuka dapat mempengaruhi reaksi pengembangan pada balon. Semakin tinggi konsentrasi soda kue, semakin sering partikel-partikel tersebut bertumbukan dalam larutan, yang menghasilkan lebih banyak gas karbon dioksida dalam waktu singkat. Ini menyebabkan balon mengembang lebih besar dan lebih cepat. Tablet effervescent didefinisikan sebagai suatu bentuk sediaan yang menghasilkan gelembung gas sebagai hasil reaksi kimia dalam larutan. Pelarutan effervescent dalam bentuk serbuk maupun tablet memiliki waktu reaksi yang berbeda. Mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu syarat agar reaksi dapat berlangsung adalah zat-zat reaksi harus bercampur atau bersentuhan. Nah, pada campuran reaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas campuran. Nah, bidang batas campuran inilah yang dimaksud dengan bidang sentuh. Dengan memperbesar luas bidang sentuh, reaksi akan berlangsung jauh lebih cepat. Tablet effervescent itu merupakan campuran dari natrium bikarbonat, asam tartrat, dan juga asam sitrat. Nah, effervescent yang berbentuk serbuk itu lebih cepat bereaksi karena memiliki luas permukaan bidang sentuh yang cukup banyak sehingga frekuensi tumbukan antara partikel-partikel pada permukaan obat dengan air jauh lebih banyak. Dengan frekuensi tumbukan yang banyak, maka frekuensi terjadinya tumbukan efektif itu juga semakin banyak dan mengakibatkan reaksi terjadi jauh lebih cepat. Nah, jadi pelarutan effervescent dalam bentuk serbuk maupun tablet itu memiliki waktu reaksi yang berbeda. Karena effervescent berbentuk serbuk itu lebih cepat bereaksi karena memiliki luas permukaan bidang sentuh yang cukup banyak jika dibandingkan dengan effervescent berbentuk tablet. Roti merupakan makanan yang sangat populer. Roti mempunyai beragam bentuk, rasa, aroma, maupun tekstur yang berbeda-beda. Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana caranya roti bisa mengembang dengan tekstur yang lembut dan berongga-rongga? Bahan dasar pembuatan roti secara umum adalah tepung, ragi, air, dan garam. Ragi adalah mikroorganisme bersel tunggal. Untuk tumbuh membutuhkan gula sebagai media. Gula bisa tersedia untuk ragi dengan cara menambahkan ragi ke dalam larutan gula atau bisa ditambahkan langsung pada campuran bahan-bahan lain dan gula didapatkan dari pecahan pati. Aktifnya ragi yang kita gunakan bisa dilihat dengan terbentuknya buih pada campuran ragi dan larutan gula. Glukosa kemudian digunakan oleh ragi untuk melakukan fermentasi. Pada proses fermentasi tersebut, gula akan diubah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Karbon dioksida yang dihasilkan tersebut akan terperangkap di dalam jaringan gluten yang terbentuk. Makin kuat dan elastis jaringan gluten yang terbentuk, maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak sehingga rongga-rongga yang terbentuk pada roti bisa lebih banyak dan lebih besar. Artinya apa? Adonan yang terbentuk juga lebih besar dan mengembang. Proses pemanggangan. Selama pemanggangan, ragi akan mati. Namun, adonan akan tetap mengembang. Kenapa? Karena karbon dioksida yang terbentuk menguap dengan adanya panas, dan air yang ada di dalam adonan juga menguap. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang memerangkap karbon dioksida akan terdesak dan akan ikut mengembang. Kemudian,
Gula dan amino asid atau asam amino dari protein dengan adanya panas akan mengalami reaksi Maillard, yaitu terbentuknya melanoidin yang berwarna coklat. Seiring dengan naiknya suhu, gula-gula yang terbentuk saat fermentasi akan mengalami reaksi karamelisasi. Reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi ini akan membentuk berbagai komponen dan memberikan flavor atau aroma baru pada roti.